kuliahnya Pak Eko akan segera dimulai nih. Persiapkan diri kalian masing-masing ya, tetap fokus dan semoga ilmunya bermanfaat. Kuliah di Sitikom kuliahnya menyenangkan. Teman-teman, kuliahnya Pak Eko akan segera dimulai nih. Persiapkan diri kalian masing-masing ya, tetap fokus dan semoga ilmunya bermanfaat. Kuliah di Sitikom kuliahnya menyenangkan. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih sehat semua ya? Oke, pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan kelima ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana metode pengembangan sebuah website ya, jadi di dalam sebuah toko online itu atau di dalam bisnis e-commerce, jadi kita akan membahas tentang proses perancangan ya. Kalau kemarin proses pengembangan ya, hari ini kita akan membahas proses perancangan ya. Jadi dalam merancang sebuah website itu ada beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ya. Proses perancangan situs sebuah web ya, ini secara umum ya. Jadi baik itu nanti teman-teman mau membuat website toko online untuk bisnis atau untuk website yang lainnya ya. Secara proses secara umumnya atau secara keseluruhannya, yang pertama itu harus ada yang namanya sebuah perencanaan ya atau planning ya. Kenapa? Ya, karena planning ini merupakan sebuah proses ya, memilih dari banyak kesempatan yang bersaing ya untuk berkomunikasi sehingga seluruh tujuan web itu akan dapat dicapai ya. Perencanaan untuk informasi domain atau itu dapat meliputi sebuah proses pendefinisian, spesifikasi informasi pendukung yang harus dikumpulkan, bagaimana informasi itu dikumpulkan, bagaimana informasi tersebut dapat diupdate. Nah, ini harus direncanakan di awal ya. Jadi seorang perencana web itu harus mengidentifikasi hal yang dibutuhkan agar apa? Agar nantinya dalam pengimplementasian sebuah website itu akan menjadi lebih mudah. Ini yang pertama adalah di bagian perencanaan atau planning ya, seperti kemarin ya. Jadi kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan ya. Anda pengen bikin website apa sih? Anda pengen bikin website apa dulu? Nanti yang dibutuhkan apa saja? Targetnya apa saja? Nah ini ya. Biar nanti pengimplementasiannya itu mudah atau penerapannya tanpa ada masalah. Proses selanjutnya setelah tadi dirancang ya, proses selanjutnya adalah analisis atau analisa. Proses ini adalah proses mengumpulkan dan membandingkan informasi ya, tentang web dan pengoperasiannya, terus tujuannya ya, cara pemakaiannya. Tujuannya untuk apa?
tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas website secara menyeluruh. Ini untuk menganalisa, ya, mengumpulkan data, dibandingkan. Web kalau dari awal dulu teman-teman sudah merancang, ya, sudah membandingkan, misalnya saya pengen buat website kecap ini antara web satu dengan yang lainnya. Kalau yang ini bentuknya seperti ini, kalau yang ini bentuknya seperti ini, ya. Yang perusahaan sebelah webnya simple tapi pengunjungnya banyak, tapi tokonya laris. Why? Kenapa? Ada apa? Ternyata dia memang menekankan kualitas, dia menekankan produk. Websitenya begitu dibuka, ngeloadnya nggak butuh waktu lama, ringan. Jadi ketika klik langsung buka, langsung informasinya jelas. Nah, terus kita lihat lagi, yang ini keren tampilannya, keren banget, komplit, ada videonya dan lain sebagainya. Ternyata kok sepi, nggak ada pengunjungnya, profitnya juga ini. Kita lihat, ternyata webnya berat, ya. Sekali ngeklik muser-muser, nunggu lama. Nah ini kan biasanya klien nggak suka. Nah ini menganalisa. Jadi nanti dari beberapa informasi tentang web A, web C, web D, E, F dan lain sebagainya, ya, ini nanti akan muncul, ya, akan dijejerkan, dikumpulkan jadi satu. Iya, kalau website ini seperti ini. Hingga nanti kalau kita buat itu harus kolaborasinya bagaimana? Ini harus ada di web kita. Ini tidak harus ada. Warna yang digunakan itu lebih baik seperti ini. Nah ini adalah untuk menganalisa, proses mengumpulkan dan membandingkan informasi tentang beberapa website serta pengoperasiannya. Ini ketika dibuka, di load ternyata seperti ini. Ini langsung ngisi form, enak nih, ya. Ini sistem pembayarannya tidak ribet. Ini seperti ini, gitu ya. Ini tentang analisa atau proses di bagian analisa, ya. Nanti teman-teman siapkan bisnisnya kira-kira apa. Terus yang ketiga ada yang namanya perencanaan. Kalau tadi perancangan, ini adalah perancangan. Jadi merancang. Tadi udah ketemu, udah sukses, udah oke, udah beres nih. Terus dirancang. Ya, nanti yang dibutuhkan ini. Digambar dulu. Ya, gambar itu bukan berarti harus digambar manual, enggak. Banyak sekali tool yang digunakan untuk sebuah perancangan sistem. Teman-teman tentunya sudah pernah dapat. Ya, jadi nanti sebelum membuat website, lihat dulu perancangannya, flow of dokumennya seperti apa. Flow of dokumennya bagaimana. Ini ya. Jadi di sini proses apa? Mengerjakan spesifikasi web, membuat keputusan tentang bagaimana komponen web diaktualisasikan. Nah, proses-proses ini biasanya itu menyangkut tujuan dari sebuah web. Web ini diciptakan tujuannya untuk apa? Untuk jual beli. Untuk informasi ke klien. Ini websitenya adalah e-katalog sifatnya.
Ya, jadi nanti akan menyangkut tujuannya. Kita harus jelas. Ketika kita ingin membuat website, tujuannya untuk apa? Terus audien yang ditargetkan itu apa? Objeknya dan informasi domainnya. Perancang yang baik ya, itu harus tahu bagaimana mendapatkan efek yang dibutuhkan oleh spesifikasi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling fleksibel, efisien, dan elegan. Fleksibel, efisien, serta elegan. Nah ini, jadi nanti ketika teman-teman menjadi bagian di perancangan, kalau tadi perencanaan belibet antara perancangan dan perencanaan ya. Nih, jadi nanti web ini harus memiliki sebuah efek yang besar. Web ini nanti sifatnya harus fleksibel, efisien, tampilannya juga enak dipandang atau elegan. Selanjutnya baru ada yang namanya implementasi. Nah, implementasi ini adalah proses pembangunan sebuah website yang misalnya menggunakan HTML ya, atau disebut dengan hypertext markup language ya, atau HTML ya, dengan menggunakan sintak yang spesifik untuk mengkodekan struktur web dalam bahasa informasi dan file komputer. Ini implementasinya, teman-teman kalau tadi sudah merancang, selanjutnya membuat dengan apa? Banyak sekali HTML, bisa juga menggunakan dengan CMS, karena sekarang banyak sekali website ya, atau builder website gratis yang tampilannya keren. Teman-teman bisa juga membuat website dengan CMS atau Content Management System. Jadi nanti tinggal next, finish. Seperti itu. Itu tadi ada prosesnya apa saja, nanti diingat-ingat, siapa tahu keluar untuk UTS, ya kan? Karena ini kan sudah 5, sebentar lagi 6, 7, ya. Minggu tenang terus UTS. Dan bisa disiapkan. Tuh ya, keempat bagian ada yang pertama tadi perencanaan ya. Terus yang kedua ada analisa atau analisis. Yang ketiga ada perancangan. Yang keempat ada implementasi. Oke, sampai sini dulu kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan via kolom komentar. Oke, lanjut. Yang kelima, kalau sudah dibuat, sudah diimplementasikan, nanti apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah proses promosi. Bagaimana ini adalah proses pengendalian semua masalah promosi di website. Bagaimana web dikenal oleh pengguna internet. Bagaimana website kita bisa diterima oleh
pengunjung kita. Ya, ini adalah proses promosi. Ya, promosi sendiri itu nanti menyangkut strategi pemasaran tertentu atau membuat sebuah model bisnis. Nah, ini nanti biasanya adalah sebuah challenge. Bagaimana saya bisa mempromosikan website ini sehingga bisa dikenal ya. Terus mungkin nanti bisa closing. Wah, ini sangat menarik. Nanti metode promosi itu apa saja, model promosinya itu bagaimana saja. Nanti kita akan kupas satu persatu. Ya. Setelah adanya ini proses yang ke-6 itu apa? Proses yang ke-6 itu ada inovasi. Ya. Jadi ketika nanti kita sudah membuat sebuah website, harus ada yang namanya sebuah inovasi atau pembaharuan atau perubahan. Kalau tidak, nanti kita akan ketinggalan. Ya. Jadi di dunia bisnis online ya, itu harus selalu up to date. Yang sedang tren apa? Yang sedang hit saat ini apa? Kalau Anda tidak update, Anda tidak up to date, Anda tidak melakukan inovasi, nanti Anda akan ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, nanti Anda akan ditinggalkan. Ketinggalan, ditinggalkan. Kan sakit. Ya. Ketinggalan ditunggu nggak apa-apa. Ketinggalan terus ditinggalin. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wejen. Ya, ini. Ya. Karena tidak ada inovasi ya. Ngono-ngono tok, stagnan, nggak ada perubahan, nggak ada ini ya. Ini nanti akan ketinggalan zaman, akan dianggap kuno. Karena kita keren pada saat ini itu akan kuno 2 atau 3 tahun lagi. Makanya Anda jangan ngejek orang, kuno, ngejek Pak Lekmu, ngejek bapakmu ya. Karena nanti kita pun akan kuno. Nah, nanti Anda akan kuno pada masanya, pada saatnya. Seperti itu. Nih, bagian inovasi. Ya, mungkin itu tadi ya untuk proses perancangan sebuah website. Ada 6 proses yang harus teman-teman ketahui. Nanti juga dipikirkan kira-kira dari 6 itu apa yang bisa Anda lakukan, apa yang ada di benak pikiran teman-teman. Seperti itu. Oke, ya, itu tadi tentang proses perancangan website ya. Nanti silakan untuk materinya nanti saya share mungkin nanti sore ya. Nanti akan saya share di grup. Seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita membahas 6 proses perancangan website. Jadi nanti biar ketika teman-teman membuat sebuah website baik itu untuk ya, jadi nanti teman-teman sebelum membuat sebuah website ya, atau intinya boleh membuat nge-create sendiri atau menggunakan fasilitas CMS
ya, content management system. Nah, nanti silahkan terserah karena saat ini builder juga sangat banyak sekali. Tuh, jadi biar tahu, oh seperti ini. Tidak hanya asal alah gampang, sementing ngoding, sementing apa aplikasinya jalan. Nah, nanti ketika ditanya, loh ini kenapa bentuk formnya seperti ini? Ini kenapa harus keranjangnya di sini? Misalnya nanti ketika ada orang beli terus melakukan pengembalian bagaimana? Nah, ini kadang kan kita tidak memikirkan sampai ke situ. Ya. Oke, saat ini pembayaran yang sedang hit bagaimana? Metode pembayaran. Ya. Terus kalau ada klien tanya, Pak misalnya saya menggunakan PayPal, nah, terus bingung, ya gimana ya kalau ada orang membayar menggunakan PayPal? Bagaimana kalau ada orang minta menggunakan virtual account? Karena sekarang kan kalau teman-teman belanja di marketplace kan itu pembayarannya sudah otomatis menggunakan virtual account, ya. Jadi nanti begitu masukkan kode FA-nya, ya, ketika memasukkan kode virtual account-nya, pembayaran sudah otomatis muncul nominalnya, ya. Oke, nominal yang harus dibayarkan adalah sekian, ya. Dan bahkan ada pembatasan. Kalau dalam jangka waktu berapa jam teman-teman tidak membayar, maka dianggap cancel, dianggap tidak jadi membeli. Seperti itu. Jadi harus belajar. Ya, kita lihat, oke, website toko online yang saat ini sedang hit itu apa. Nah, kemarin teman-teman sudah menyebutkan, sudah menyampaikan website A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah diklik belum menunya? Dilihat dulu, dianalisa. Ya, kalau teman-teman belum mengeklik percuma. Seperti itu ya. Nanti diklik dulu, oh ya ini melakukan pemesanan bagaimana, melakukan sebuah transaksi pemesanan bagaimana. Ketika nanti ada komplain barang tidak sesuai alurnya seperti apa, ini harus dipahami sama teman-teman semua. Jadi tidak asal yang penting saya nge-create, yang penting ada produk yang dijual. Nah, terus nanti ketika orang menggunakan metode pembayaran yang aneh-aneh bingung. Ya. Saya mau bayar pakai GoPay, bagaimana? Saya mau bayar pakai link aja bisa enggak? Saya mau, apakah harus ke nomor tersebut lah? Nih, karena sekarang model e-money, ya, model uang digital sudah bermacam-macam. Sudah banyak sekali. Seperti itu ya, teman-teman, untuk materi hari ini ya. Semoga yang saya sampaikan bisa membawa manfaat, menambah ilmu bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan patuhi protokol ya. Dan apalagi? Sepertinya itu deh. Ya, kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita nanti dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti biasanya, tatap muka dan lain sebagainya. Ya, apalagi ini semester teman-teman ini sudah masuk di semester akhir ya. Wah, semester akhir ya, nanti jangan-jangan tidak sampai nemu kelas offline, sudah lulus, udah skripsi dan lain sebagainya. Iya enggak? Seperti itu ya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.